Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita awali dengan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Baik, materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang bagaimana menulis sebuah rumus matematika, ya, sebuah rumus matematika di dalam Microsoft Word, ya. Nah, rumus matematika itu bisa berupa akar, kemudian pangkat, ya kan, kemudian pembagian, gitu ya. Nah, itu bisa saja dalam bentuk-bentuk seperti itu. Gitu. Oh, ya. Nah, bentuk-bentuk itulah yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan ini, gitu ya. Gitu. Nah, masih kita menunggu Microsoft-nya buka. Oh iya, buka. Share ya. Gitu ya. Oke, sudah tampil di situ masing-masing, sudah tampil ya. Baik, apa yang dimaksud dari apa yang tadi saya bilang, penulisan tadi, ya, apa yang dimaksud? Nah, misalkan ada penulisan, ini saya ambilkan contoh juga, ya, saya ambilkan contoh penulisan. Nah, memang ada beberapa cara, yaitu ada dengan simbol, tapi ada juga dengan apa itu namanya question. Ya. Ini saya ambil contoh seperti ini juga. Contohnya nah ini. Ambil. Ada yang sederhana, ada yang rumit. Nah, misalkan begini ya. Coba saya tampilkan ya di layar. Nah, misalkan begini. Nah, kayak gini. Pernah kebayang nggak bikin seperti ini? Nah, ya kan? Ada soal-soal seperti ini. Ya, ini ada pangkat dan sebagainya, itu ada akar ya. Nah, ini sebenarnya hanya di batas penulisan gitu ya. Jadi di sebatas penulisan ya. Terus cara penulisannya bagaimana? Misalkan saya ambil contoh ini ya, saya ambil contoh ini apa namanya? Sampel ya, contoh. Ini kan dulu. Ambil contoh ya. Kemudian saya lakukan ini, kan saya ambil contoh itu ya. Ambil ya. Jadi ini hanya sebatas di penulisan ya,
atas di penulisan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara menuliskan? Misalkan ya, kita menuliskan yang bawah ya, yang bawah atau yang atas ini. Yang ini ya. Bagaimana kita menuliskannya? Termasuk yang bawah ini coba saya ambil juga. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini juga bagaimana cara menuliskannya, ya. Nah, misalkan begini ya. Nah, ini sampling, ini contoh ya. Contoh, ada dua contoh yang berbeda ya. Alhamdulillah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya begini. Nah, untuk yang pertama, yang soal nomor 2, letaknya sama ya. Misalnya kita ingin tuliskan seperti ini ya. Insert, kemudian di sini ada equation. Nah, di equation tuh kamu klik ya panah bawah. Nah, kalau pengen pilihan lain-lain ya bisa dipilih insert new equation. Nah, makanya dia muncul. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk pemirsa yang menyaksikan YouTube Radar Cirebon Channel. Gimana kabarnya? Harap semuanya baik dan sehat. Yang sedang menjalankan aktivitas, semoga tetap semangat dan jangan lupa juga untuk melakukan protokol kesehatannya. Seperti yang sudah diinformasikan. Iklan, Cu. Iya, ya, ada iklan. Di YouTube Radar Cirebon Channel akan ada pembacaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Sabtu Jabatan Semangat. Iklannya di mana ini? Tersebut, jadi kita akan bacakannya. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya ini Omnibus Law Mute. memang sulit, masih sulit. Punya bapak itu. Lah ya punya saya, ini masih nyari. 5 halaman tentu menjadi tantangan. Oh, iya, sudah. Nah, sudah, sorry ya, punya saya tadi. Oke, kita lanjut ya. Jadi misalkan kita ingin menuliskan yang soal nomor atas itu. Nah, bagaimana caranya ya? Cukup kamu masuk ke equation ya, misalkan 2 titik ya. Terus kita masuk ke insert, kemudian di sini ada sebelah kanan itu ada simbol. Nah, di simbolnya ada simbol equation. Ya, langsung kita klik. Nah, ini sudah tinggal milih saja. Misalkan nih bentuk yang model kayak letter S, kamu cukup pilih integral. Nah, di integral ini ya kamu melihat ya integral. Setelah integral itu apa? Oh, nanti ada 3 dibagi X4. Nah, yang kamu pilih adalah yang ada kotak-kotaknya ini. Yang jelas bukan ini pilihannya, karena ada atas bawah. Juga bukan ini, karena ini double ya. Dan juga bukan yang lain-lain. Tapi yang paling pertama ini, integral. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, langkah berikutnya kamu masuk ke kotak yang ada kotak-kotaknya ini. Nah, yang sudah ada titik-titiknya. Terus kemudian kamu masuk fraction. Nah, di fraction ini ya, di sini ada pembagian. Kamu pilih aja langsung. Nah, sudah ada pembagian. Nah, setelah ada pembagian, tinggal kamu tulis yang atas, angka 3. Kemudian yang bawah, X, ya kan? X4. Sebelum kamu tulis, karena di sini ada X4, kamu cari yang script. Nah, di script ini kamu cari yang memang ada pangkat. Nah, baru kamu tulis di sini X, setelah X angka 4, kamu klik di atasnya. Selesai. Nah, terus DX-nya Pak, DX-nya mesti kamu geser dulu ke kanan, ya kan? Bentar, di situ bunyi ceting-ceting enggak? Soalnya notifikasi saya. Bentar ya, tak notifikasinya tak alami dulu. Oke ya. Nah, ini kita geser pakai panah sampai garisnya lurus seperti ini, ya. Sampai dia lurus seperti ini. Kalau sudah lurus begini, baru kamu lanjut. Kamu tulis DX. Wah, gede. DX. Ya kan, DX begini. Spasi sama dengan spasi titik 3. Terus kamu klik lain tempat. Nah, ketika diklik lain tempat ini sudah jadi. Ya. Nah, untuk yang lain-lain bagaimana? Nah, ini butuh ketelatenan ya.
A titik ya, misalkan kita mau jawab ini ya ini mesti kita masuk insert juga, kemudian ada equation, kita klik, kita pilih, kan sudah muncul di sini tuh. Nah lalu langsung kamu pilih fraction karena memang itu pembagian ya. Kalau sudah pembagian fraction gini, kamu tulis angka 1 kan ini ya, terus itu ada X3 lah, ini kamu masuk script, kamu masukkan di sini. Nah Pak, ribet Pak, memang ya, memang kalau kita mengerjakan pekerjaan seperti ini, waduh, pusing bukan karena sulit ya, karena ribet. Nah, tapi nggak apa-apa, ini latihan ya. Yang B gimana? Yang B, nah, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya, kamu selalu masuk ke insert kemudian equation. Oke, dari sini ada pertanyaan, jelas ya mencari indeks? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau sudah, kita lanjut yang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya ini ya. Ini ada begini, terus ini umpuk-undung gitu. Lihat soalnya aja udah pusing, apalagi ngerjakannya enggak. Nah, ya, sama kita masuk insert kemudian equation. Ya, kita pilih yang model seperti ini yaitu integral. Ya, kita klik integral. Nah, setelah integral jangan buru-buru nulis, tapi kita kasih pembaginya dulu lewat fraction. Ya, nah yang atas nggak apa-apa ditulis dulu angka 3 ya kan. Nah yang bawah kita tulis dulu angka 3x boleh ya kan, 3x. Kemudian setelah ini jangan buru-buru nulis ya kan ya, kamu mesti perhatikan di sini ada akar. Itu radikal gitu, akar itu radikal. Nah di sini kamu pilih yang mana ya kan. Nah, yang mana ini yang mau ditulis kan, ini lurus ini, tiganya ke bawah loh ya. Nah ini berarti yang sebelah sini ya kan. Nah terus kamu tulis di sini angka 3, kemudian gini kamu tulis angka X. X. Terus itu kamu klik di sebelahnya ini ya kan, langsung kamu tulis dx ya, sama dengan 0. Nah, ini. Ya, jadi sebenarnya serumit apapun kalau kamu tuh hanya kamu hanya menulis ya di bagian itu tadi, insert equation tadi, itu mudah, akan ditemukan semua jawabannya di sana. Tapi catatannya adalah sebelum kamu tulis, kamu pilih dulu bentuk yang diinginkan. Jadi jangan buru-buru nulis. Ya, artinya bentuknya dulu baru kamu pilih, kemudian baru kamu isi, kamu tulis. Itu untuk equation. Ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada lanjut ya. Oke. Saya anggap ini. Oke, lanjut. Terus berikutnya yaitu tentang fungsi dari ini. Back border. Nah, di sini ada watermark, itu masuk ke desain ya. Di desain itu di sebelah kanan itu ada pack background, pilihan pack background. Nah, di situ ada watermark, ada pack color, ada pack border. Bedanya apa? Yang tahu bedanya apa coba? Bedanya apa? Halo, ada yang nyimak enggak ini? Halo, bedanya apa? Oke, jadi bedanya kata watermark itu tulisan air. Ya, biasanya kalau di kamera-kamera sekarang kan ada foto yang bagian watermark. Water itu air, mark itu apa ya? Water itu ya benar, air. Mark itu tanda ya. Jadi tulisan air ya. Biasanya muncul di bawah. Nah, ini juga bisa. Caranya kamu masuk watermark. Nah, di sini misalkan confidential. Maka di sini muncul watermarknya confidential. Nah ini tujuannya biar nggak dipalsu katanya ya. Kamu pilih yang lain boleh. Di sini ada do not, ya do not apa ini? Do
do not save, do not copy, tidak boleh di copy, digandakan. Nah, untuk tulisan apa nggak bisa diganti Pak? Bisa lewat custom di bawah ini. Custom, kemudian, nah di custom itu baru kamu kasih tulisan, misalkan dilarang menjiplak, ya kan, menjiplak. Nah, kemudian fontnya juga bisa dirubah, font itu dulu, ya, fontnya bisa diganti sesuai keinginan, ya, apakah model forte boleh, ukuran juga begitu, bisa dibikin auto. Untuk color bisa dibikin warna lain juga, misalkan begini. Nah, maka munculnya begini, ya kan, forte itu tulisannya agak bisa dia bisa play. Nah, ini warna juga bisa begitu, semi transparan. Kalau tidak transparan jadinya begini. Nah, ini ya, dilarang menjiplak, ya kan. Nah, ini atau warna yang beda yang agak hijau-hijau gitu, boleh. Nah, ini jadi dilarang menjiplak. Terus layoutnya diagonal tuh miring, atau horizontal tuh nah, begini, biasa datar gitu ya. Nah, jadi pilihan tulisan bisa kamu rubah-rubah sesuka hatimu, ya. Ini untuk watermark menggunakan tag. Bisa juga watermark menggunakan picture atau gambar. Nah, kamu ambil gambar ya di komputermu. Kemudian ya kamu browse ya di mana letak gambarmu, misalkan ini ya. Nah, terus kamu apply. Nah, ini gambarnya watermark ya. Terus one shot itu ya ini. Nah, kalau nggak di one shot begini. Watermark ini akan muncul di setiap halaman. Ya. Ini misalkan halaman 1 ini, ya. Kita masuk halaman 2, halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakai kontrol enter, itu dia akan muncul di setiap halaman. Nah, itu watermark. Ya. Mau tulisan apapun, mau gambar apapun dia akan. Pengaturannya di mana? Pengaturannya di sini. Custom watermark. Nah, kalau dibikin one shot, jadinya one shot. One shot itu ya transparan gitu ya. Nah, pertanyaannya, Pak, ini apa? Nggak suka pakai watermark. Tadi nyoba-nyoba, tapi bingung cara buangnya cukup kamu remove, ya, remove watermark. Nah, sudah hilang, ya. Jadi desain kemudian background, ya. Untuk ini selesai, ya. Untuk ini selesai untuk watermark, ya. Kemudian tag color, color itu warna halaman, ya. Tag color itu warna halaman, misalkan begini. Nah, tak kasih tag color dia muncul seperti ini, misalkan, ya kan, muncul warna merah. Kalau dicetak bagaimana Pak? Cek aja file print, dicetak warna halamannya tidak muncul. Jadi ini warna halaman hanya untuk variasi halaman ketika kita mengerjakan, ya. Dicetak dia tidak otomatis jadi ini ya. Jadi apa namanya, hitam atau merah atau hijau enggak. Jadi ini hanya untuk pada saat kita bekerja itu enak. Kadang orang melihat polosan putih itu kan meripat pedes gitu ya. Tapi kalau pakai hijau-hijau begini agak beda. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ini back color itu hanya warna halaman, tapi itu tidak berpengaruh pada nanti hasil cetakan, ya. Terus kemudian ada back border, ya. Back border itu misalkan ini ya, ini saya pilih begini, kemudian di stylenya ini ada pilihan ini, misalkan saya pilih jadinya begini previewnya, kemudian colornya saya pilih merah ya, jadinya begini, ketebalannya saya ubah jadi begini, jadinya begitu ya. Nah, ini kalau saya oke, nah ini namanya back border. Nah, back border ini dia akan muncul juga di setiap halaman. Ya, dicetak muncul nggak? Muncul. Ya. Color saja nggak muncul, tapi kalau back border dia dicetak muncul. Nah, ini setiap halaman dia muncul. Ya, kalau dicetak dia muncul. Apa seperti itu aja Pak? Variasinya enggak, banyak. Mau dikasih warna biru, oke. Ya kan, kok sama birunya jadi nggak kelihatan ya. Nah, terus mau dikasih warna kuning boleh ya, kuning mangga boleh ya. Mau di model bentuk lain silahkan ya, jadinya begini ya. Jadi sangat ini sekali, fleksibel sekali ya.
Tapi yang dikotai adalah page-nya, halamannya, page border. Ya, mau dibikin shadow bisa. Shadow itu apa? Bayangan. Ya, eye shadow, ya kan? Hitam. Iya apa enggak? Eye shadow, ya. Nah, terus kemudian 3D. Nah, 3D itu 3 dimensi. Kalau saya ini kan jadi seolah-olah 3 dimensi. Tapi nggak begitu kelihatan. Ya, coba kita kasih warna yang mencolok, warna biru, tapi back color-nya kita bikin warna beda. Aduh, maaf, di mata sakit. Nah, ini jadi. Nah, terus ada yang custom. Kalau custom ini pilihan bebas. Ya, misalkan begini, yang ini warna ini kita pilih begini gitu ya. Ya, terus kemudian yang ini kita pilih yang lain. Misalkan begini. Yang namanya custom kan. Nah, jadinya begini. Nah, jadi ini 3 ya, yang ini 2, yang ini beda-beda. Ya, tapi jelek. Ya, jadi kalau dipilih custom begini malah kacau jadinya. Yang ini begini aja, Pak. Nah, jadi begini. Ya, custom itu pilihan bebas. Nah, maka saya ulang lagi. Lupa ada nggak yang model? Nah, ini. Nah, ini model kalau kita ingin berwarna-warni. Nah, ini default ya. Tapi kalau kita ingin mengatur lebih jauh lagi, ya, ini pembesarannya dari sini bisa dibuat besar sampai maksimal 31 pt. Nah, segini. Ya kan? Terus kalau kita ingin mengatur lebih jauh lagi, misalkan, Pak, saya ingin, biasanya kalau kalian bikin paper, bikin apa, itu kan halaman pertama ada bingkainya. Halaman berikutnya tidak ada bingkainya, gitu ya. Nah, terus kemudian kalian ingin, itu otomatis ada di sini. Gitu, nah. Ya, caranya begini. Kamu masuk ya, masuk di page border, sorry. Nah, di sini ada pilihan apply to whole document. Kalau whole document itu semuanya. Tapi kalau pilihan this section first page only, ya kan, hanya halaman pertama. Ini kalau saya pilih, kemudian saya oke, halaman pertama saja yang kena ini, yang kena apa namanya, page border. Halaman berikutnya enggak. Yang paling bawah itu kebalikannya, halaman pertama enggak, halaman yang lain ikut, gitu, ya. Itu yang paling bawah. Ya, jadi semua pengaturannya ada di page border. Sebenarnya ini ngumpul di border and shading, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini ngumpulnya semuanya ada di sini. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, gambarnya kok nggak nampak di punya saya? Gambar apa ya? Malah tadi nggak bilang dari awal. Saya salah pilih. Ini. Oh, tadi jadi langsung aja sampaikan ya kalau nggak muncul. Tadi saya cerita banyak kali lebar nggak muncul semua. Karena yang saya share beda dengan yang pertama gitu. Tadi saya nge-share ini ya. Setelah itu kan masuk ini ya. Berarti ini gimana? Saya ulang dari awal atau bagaimana? Atau lihat di rekaman aja ya nanti ya. Ya, lihat di rekaman ya. Ini nampak enggak? Halo. Halo, ini nampak enggak? Gambar kotak-kotaknya nampak enggak ini? Pak. Nampak. Oh iya. Jadi kalau kamu melihat layar yang tidak sesuai dengan penjelasan saya, segera ya. Raise hand. Tahu nggak raise hand? Kalau nggak pakai raise hand. Raise hand itu lewat partisipan, di situ nanti di bawah itu ada tulisan raise hand. Bawah kan ada invite, ada mute all. Nah, sebelahnya lagi itu ada raise hand. Kamu raise hand ya? Oh iya, ini raise hand-nya sudah. Kamu aja. Nggak, biar nampak di layar saya juga. Pakai apa ya pilihannya? Saya di posisi host, jadi saya tidak bisa kasih pilihan gitu. Pakai apa di situ? Ada nggak jempol? Kan nggak salah. Pakai jempol ya bisa. Pakai jempol. Pakai jempol, iya. Jempol coba. Ada yang mempraktekkan jempol coba. Yang muncul langsung muncul di layar. Saya nggak bisa mempraktekkan sekarang saya host. Posisinya host, jadi nggak tahu. Ini Raisen, Navia, Naifa, Raisen. Oke, nggak apa-apa. Nanti gini aja, Pak, bilangin aja ya kalau nggak tampil di layar. Jadi
apa namanya ini, tapi nggak apa-apa, ini nanti terekam di rekaman. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi dengan topik berikutnya, yaitu ini apa namanya? Ini sudah desain. Oh ya, ini background sudah. Terus berikutnya mengenai pencetakan, ya. Sebuah pekerjaan itu selesai kan mesti kita cetak, ya, kita print out. Nah, kita print out. Nah, print out itu ada dua, ya, ngeprint pakai apa, printer, ya kan, ngeprint dengan outputnya printer, tapi juga ada ngeprint dengan outputnya apa namanya, outputnya apa itu, outputnya PDF, ya. Ini saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh, ini saya kembalikan dulu posisinya, ya. Ini pilihannya yang ini aja biar keren. Nah, ini file print. Nah, di sini kalau ketika kalian nyetak, yang itu adalah ketika muncul dialog printer, nah nama printernya ini harus posisi ready, ya, harus posisi siap atau ready. Kemudian jenis printer dengan apa yang nampak di sini harus sama. Jangan sampai di sini tertulis absent tapi printernya kan. Atau jangan sampai di sini tertulis HP inktank tapi printernya absent, gitu ya. Nah, ini namanya nggak nyambung, ya. Bahkan mungkin juga ada pilihan lain, ya, misalkan pilihan beda lagi, gitu ya. Jangan sampai nggak sesuai, gitu ya. Nggak sesuai. Jadi harus sesuai, harus sama. Ya, kalau sudah di sini ada print all pics. Kalau di sini ada, misalkan di sini ada 10 halaman, maka 10 halaman itu kecetak, ya. Tapi kalau di sini kita ingin hanya beberapa halaman atau halaman yang tampak di sini saja, satu halaman saja yang tampak, ya kan. Kita bisa pilih current pics, print current pics. Atau bisa custom print. Kalau custom print kita bisa pilih halaman mana saja yang mau dicetak. Kan ada 10 halaman. Yang dicetak halaman 2 dan 5, ya. 2,5. Nanti kalau di OK yang muncul ya halaman ini saja, gitu. Ya. Itu untuk nyetak menggunakan printer. Sudah begini gimana Pak? Itu saya tinggal OK. Kalau Microsoft Word tidak perlu ngatur yang lain-lain, semuanya menyesuaikan. Walaupun ini nggak sama dengan kertas yang tersedia untuk Microsoft Word, ya, aman. Yang lain-lain tidak perlu, gitu ya. Yang lain-lain nggak perlu. Nah, terus tinggal kita OK saja sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan untuk printer karena memang tidak dapat dengan printer, ya. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada lanjut. Misalkan kita mau nyetak dalam bentuk PDF, ya, ini kita pilih ini PDF, Microsoft Print to PDF. Ya, nanti yang dicetak mana, misalkan semua. Ya, langsung kita klik print. Bedanya apa? Kalau kita klik print menggunakan printer, itu maka yang bergerak printer langsung keluar kertas cetakan. Tapi kalau PDF yang muncul adalah file, nama filenya apa, gitu ya. Misalkan uji coba. Ya, jadi yang muncul kayak kita nyimpan file, memang hampir sama seperti itu, ya. Kita save, kemudian hasilnya bisa kita buka. Ya, ada yang memang kebuka di ini, tapi ada juga yang memang tidak kebuka di langsung kebuka, gitu ya. Ada yang memang tidak langsung kebuka, gitu ya. Ini group by. Nah, ini uji coba. Sudah ada di sini bentuknya PDF. Gitu ya. Nah, jadi muncul dia di sini. Nah, ini. Jadi ada berapa halaman, jadi sesuai, gitu ya. Sesuai berapa halamannya itu. Nah, ini ya. Ini kalau format PDF. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini semua sifatnya adalah teori-teori, ya, tambahan-tambahan teori tentang Microsoft Word, ya, yang kemarin sudah sampai di apa? Di mail merger itu saya kira kalau benar-benar dipraktekkan kalian bisa kuasai itu, ya, dari yang pertama sampai yang
Nah, yang terpenting adalah kuncinya di latihan, ya. Jadi ilmu sebanyak apapun, kalau itu sebuah ilmu aplikatif, ilmu yang memang praktek keterampilan, kalau tidak dipraktekkan pun juga tidak akan bisa. Jadi kuncinya hanya di latihan, latihan, dan latihan. Setelah itu yang bisa saya sampaikan, nanti ini sudah saya rekam, ya. Nanti akan kita sampaikan di di YouTube, ya. Akan kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang tadi baru saya sampaikan bisa sampaikan kembali. Kalau kalian belum absen, ya silakan absen di di mana, sudah saya ini kan, ya. Ya, silakan absen di http garis miring ini dihafalin ini, ya, karena memang saya nggak ganti-ganti ini, ya, selalu saya gunakan ini, ya, ini, ya, absennya ini. Nah, ini kita sampai, ya. Jadi jangan sampai nanti di grup nanya absen lagi, absennya mana Pak, gitu ya. Di sini absennya tetap nggak saya rubah-rubah, ya, hanya memang pilihan tanggalnya berubah, ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dari saya. Nanti segera saya upload, ya, di YouTube. Nah, dan bisa yang masih belum memahami bisa mengulang kembali di YouTube. Sekian, kita akhiri doa. Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu yang doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.